Sebelum saya masuk dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama saya Tirsa Shalom Kasih Ngamudu dan NIM 220711010373. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang saya berikan judul mengenai sistem pemerintahan daerah. Kita masuk dalam latar belakang. Sistem pemerintahan daerah adalah suatu sistem di mana pemerintahan suatu wilayah atau daerah tertentu diatur dan dikelola secara otonom oleh pemerintah setempat yang terpisah dari pemerintah nasional. Prinsip utama dalam sistem ini adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup wilayahnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Prinsip otonomi daerah menjadi landasan bagi sistem pemerintahan daerah ini. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya tentang beberapa ciri umum dari sistem pemerintahan daerah. Yang pertama ada otonomi, yang kedua ada desentralisasi, yang ketiga ada partisipasi. Yang pertama ada otonomi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Yang kedua ada desentralisasi. Kewenangan tertentu dipindahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengelola kepentingan lokal dengan lebih efektif. Yang ketiga ada partisipasi. Sistem ini mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti pemilihan umum, musyawarah, atau forum-forum konsultasi. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Sistem pemerintahan daerah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Beberapa komponen utama dalam sistem pemerintahan daerah antara lain: yang pertama ada struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan ini mencakup organisasi dan hierarki pemerintah di tingkat daerah, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Struktur pemerintahan daerah dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem politik dan hukumnya. Yang kedua, ada peraturan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau perundang-undangan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Yang ketiga ada kepala daerah. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota adalah pemimpin eksekutif di tingkat daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Yang keempat ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD. DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Yang kelima ada pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, termasuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran serta penyusunan anggaran. Dan sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Sistem pemerintahan daerah adalah bahwa sistem ini memberikan otonomi kepada pemerintah di tingkat lokal untuk mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal dengan struktur yang inklusif dan mekanisme pengawasan yang kuat. Sistem pemerintahan daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.